kelas 34, kelas 56, untuk setiap minggu ada 2 jam pelajaran. Sudah ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di Facebook yang nonton live stream diskusi Bung Hatta Anti Corruption Award. Selamat pagi juga untuk kedua pembicara kita kali ini. Kembali lagi di diskusi online baca dengan topik konflik agraria dan korupsi. Kalau misalnya teman-teman mengetahui, kalau Kamis kemarin itu diperingati sebagai Hari Tani Nasional dan 60 tahun Undang-Undang Pokok Agraria, mungkin teman-teman bertanya, loh kok hari ini juga masih diskusinya masih bersinggungan dengan Hari Tani, kok kayaknya agak terlambat ya. Nah, tapi sebetulnya masih dalam semangat dan momentum Hari Tani Nasional ini sih. Kamis kemarin, selain peringatan Hari Tani Nasional dan 60 tahun Undang-Undang Pokok Agraria, mungkin teman-teman sudah lihat di berita bahwa kawan-kawan tani dan masyarakat adat berdemonstrasi di depan kantor-kantor pemerintahan di berbagai daerah Indonesia. Mungkin teman-teman lihat ada fotonya di depan DPR RI atau di depan di titik-titik di daerah lain di Indonesia. Mungkin teman-teman juga lihat demonstrasinya banyak tentang penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang ternyata penolakannya nggak cuma dari kalangan buruh, nggak cuma dari kalangan mahasiswa, tapi juga dari masyarakat tani dan masyarakat adat. Nah, banyak yang melihat bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini berimplikasi ke sektor agraria, pertanian, dan pangan. Tapi tetap aja sepertinya DPR dan pemerintah ngotot untuk terus membahas, padahal kritiknya sudah datang dari berbagai kalangan, nggak cuma dari kalangan masyarakat berprofesi tertentu, tapi juga masyarakat agama juga ada menyampaikan penolakan tersebut. Nah, bahkan sebelum adanya RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, konflik agraria sudah banyak terjadi dan petani mengalami represi. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar ada berbagai kasus petani yang direpresi oleh TNI atau Polri, praktik perampasan pengalihan lahan untuk tambang, kebun dan pabrik sawit, bahkan hingga pabrik semen dan infrastruktur lainnya sepertinya kok tidak sesuai dengan cita-cita yang terkandung dalam konstitusi kita. Mungkin teman-teman juga ingat pasal 33 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar kita, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di ayat selanjutnya juga disebutkan bahwa penyelenggaraan ekonomi harus berprinsip berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Nah, dalam momentum Hari Tani Nasional, diskusi online baca kali ini mengundang Mbak Dewi Kartika. Beliau adalah Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria, dan juga Mbak Widya Hasian. Beliau adalah manajemen penggerak sumber daya dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Dan dengan dua narasumber kita, hari ini kita akan merefleksikan persoalan yang melingkupi korupsi, konflik agraria, kedaulatan pangan, dan juga reforma agraria. Sebelum saya mengajak pembicara kita untuk menyampaikan paparannya, saya mau mengajak menonton di Facebook dulu untuk kalau misalnya ada pertanyaan atau tanggapan atau komentar, boleh disampaikan di kolom komentar yang ada di video. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya ingin mengajak Mbak Dewi Kartika untuk menyampaikan paparan kurang lebih tentang bagaimana konflik agraria bersinggungan dengan korupsi, terus juga kita kemarin teman-teman dari KPA berdemo menolak Omnibus Law dan menyampaikan urgensi reformasi agraria yang sesungguhnya itu dijalankan. Mungkin Mbak Dewi bisa menyampaikan lebih lanjut soal itu. Waktu dan share screen-nya saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Amira, teman-teman semuanya. Terima kasih ya undangannya pagi ini. Mohon maaf tadi saya terlambat gabung karena masih agak jet lag nih dengan Hari Tani Nasional, masih banyak rangkaian-rangkaian. Jadi saya akan share, mudah-mudahan ini sesuai ya dengan teman-teman. Ya, kelihatan ya?
Kelihatan? Kelihatan, Mbak. Ya, oke. Jadi memang kemarin itu kita memperingati Hari Tani Nasional dan bertepatan dengan tahun ini adalah peringatan 60 tahun kelahirannya Undang-Undang Pokok Agraria yang pada tahun 63 itu ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional. Kenapa ditetapkan? Memang undang-undang ini sebenarnya memberikan keberpihakan yang jelas kepada masyarakat Indonesia, secara khusus kaum tani, untuk memperoleh pemenuhan hak-hak dasarnya terhadap sumber-sumber agraria, utamanya tanah. Jadi itu sekilas kenapa diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Nah, sesuai topik ya, mudah-mudahan nanti saya bisa memberikan pandangan dari KPA terkait korupsi di bidang agraria itu semacam apa, kaitannya tentu dengan konflik agraria yang dihadapi oleh kaum tani. Ini tadi sekilas aja soal momentum 60 tahun UU-PA. Jadi memang UU-PA ini, kenapa di Hari Tani Nasional tahun ini, memang momentumnya adalah mengingatkan pemerintah soal Undang-Undang Pokok Agraria, karena tadi yang seperti Mbak Amira bilang, saat ini kita sedang menghadapi tantangan baru, yaitu Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, Omnibus Law ini kaitannya dengan UU-PA, jadi dari 79 undang-undang terkait Cipta Kerja itu ada 15 lebih undang-undang terkait agraria di seluruh sektor yang hendak dirubah oleh Omnibus Law. Itulah kenapa di momentum Hari Tani ini kita mengingatkan para teman-teman di DPR, pemerintah, yang terus ngotot membahas Omnibus Law, bahwa kita itu punya undang-undang ini loh yang sudah didorong oleh para pendiri dan pemikir bangsa pada saat itu, yang keinginannya sangat luhur ya. Pertama, mengganti Undang-Undang Agraria Kolonial 1870, memperbaiki krisis ekonomi politik agraria warisan kolonial yang sudah merampas tanah-tanah rakyat. Jadi Undang-Undang Pokok Agraria ini memberi jalan bagaimana pengembalian tanah-tanah rakyat yang pada masa penjajahan itu telah dirampas dan sudah dikonversi menjadi perkebunan-perkebunan skala besar dari mulai Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Termasuk mendukung pembangunan nasional berbasiskan land reform. Nah, 3 tahun setelah diundangkan, itu ditetapkan Presiden sebagai Hari Tani Nasional. Sayangnya memang pemerintahan Orba sampai sekarang itu masih belum mau mengakui secara resmi bahwa 24 September itu adalah Hari Tani Nasional. Padahal dulu sudah ditetapkan oleh Kepres Presiden tahun 63 sebagai Hari Tani Nasional. Nah, terkait topik yang teman-teman diskusikan saat ini, mudah-mudahan ini juga cukup mengena ya. Saya kemarin baru juga diskusi soal mafia tanah. Jadi Kementerian ATR BPN yang mengurusi 31% tanah di Indonesia dan sisanya ada di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, ini katanya sedang gencar memburu mafia tanah dan bekerja sama dengan kepolisian kita. Nah, di 2020 kemarin mereka pernah merilis bahwa memproses 61 sengketa yang diduga melibatkan mafia tanah. 2019 mengklaim ada 60 kasus mafia tanah telah diproses dengan taksiran kerugian mencapai 80 miliar. Nah, tetapi memang sayangnya proses-proses ini tertutup dan tidak pernah diekspos secara jelas ya ke publik. Sebenarnya misalnya yang kasus 2019 itu 60 kasus mafia tanah yang sudah diproses itu dan termasuk kerugian negara yang kita alami itu sebenarnya dilakukan oleh siapa atau siapa di balik kasus-kasus mafia tanah atau korupsi agraria ini. Nah, jadi inilah yang sebenarnya merupakan semacam gunung es problem dari maladministrasi pertanahan, termasuk salah satu yang utama adalah pelanggaran HGU. HGU ini adalah hak atas tanah yang diberikan oleh diberikan kepada korporasi perkebunan, termasuk problem maladministrasi terkait tanah terlantar. Jadi ada banyak tanah-tanah yang diberikan haknya pengelolaannya kepada perusahaan, tapi oleh perusahaan itu diterlantarkan. Jumlahnya pernah dirilis oleh Kementerian Agraria Tata Ruang, tanah yang ditelantarkan oleh korporasi perkebunan itu hampir mencapai 7 juta hektar. Nah, ini nggak pernah dibuka juga ke publik, karena kita punya PP-nya bagaimana untuk menertibkan tanah terlantar, dan itu menjadi objek reforma agraria bagi rakyat. Nah, ini nggak pernah dibuka nih, tanah-tanah terlantar itu di mana,
kemudian statusnya semacam apa, expired atau masih aktifkah, terus bagaimana dengan pelanggaran HGU yang korporasi-korporasi itu misalnya diberikan hak 10.000 hektar di satu wilayah, di satu kampung, di satu desa, di satu kecamatan gitu, tetapi existing real di lapangannya itu menguasai lebih luas dari yang diberikan. Nah, kemudian ini juga ada masalah soal komitmen Kementerian ATR BPN, termasuk kementerian lainnya, misalnya Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, juga untuk menciptakan good land governance. Jadi, tata kelola pertanahan yang baik itu juga harus menyasar problem-problem yang akut semacam ini. Karena seringkali Kementerian Agraria Tata Ruang ini seolah-olah hanya soal administrasi pertanahan saja, tetapi sebenarnya ada masalah-masalah kronis dan akut yang tidak kunjung mau disentuh oleh Kementerian Agraria Tata Ruang, termasuk fakta-fakta krisis agraria yang sebenarnya praktik-praktik kolutif, koruptif di bidang agraria itu terlihat jelas modus-modusnya, tapi nihil pengungkapan, nihil penyelesaian. Nah, sebelum masuk ke modus-modusnya, jadi gini, di Indonesia sendiri kalau bicara konflik agraria, sebenarnya konflik agraria itu adalah dampak dari adanya ketimpangan struktur penguasaan tanah. Jadi kita itu setidaknya punya 5 krisis agraria di Indonesia. Satu, ketimpangan, jadi ada mayoritas penduduk kita itu menguasai jumlah tanah, sumber-sumber agraria itu sedemikian kecil gitu. Sementara ada kelompok atau segelintir penduduk di Indonesia, segelintir kelompok itu menguasai jumlah tanah dalam skala luas. Nah, itulah yang disebut ketimpangan struktur penguasaan tanah. Saat ini rasio Gini ketimpangan tanah kita itu ada 1% menguasai 68% aset kekayaan nasional, terutama berupa tanah. Nah, kemudian dampak dari ketimpangan ini barulah mengakibatkan konflik agraria. Nah, konflik agraria ini kita sebut konflik agraria struktural, karena seringkali pemerintah menyebutnya hanya sengketa, padahal konflik agraria itu karakternya, sifatnya itu lebih masif, melibatkan satu komunitas, melibatkan desa itu atau antar desa yang korban terdampaknya itu sangat luas, jumlahnya cukup banyak itu. Jadi bukan sengketa pertanahan individual, tapi ini antara komunitas, desa dengan korporasi, baik korporasi negara atau badan usaha swasta. Nah, ini terakumulasi, ada yang warisan lama, warisan Orde Baru, reformasi, bahkan sampai sekarang ada konflik-konflik agraria baru. Nah, yang ketiga adalah soal laju cepat konversi tanah pertanian. Nah, ini juga yang berbahaya karena luas bahan baku sawah kita itu konversinya itu bahkan per tahun menurut sensus antar tahun itu sudah 600.000 hektar per tahun. Jadi tanah-tanah pertanian itu terkonversi ke bentuk-bentuk lain, ke peruntukan-peruntukan lain, non-pertanian. Nah, ini juga yang sedang coba dirubah, diutak-atik di dalam Omnibus Law, bagaimana tanah-tanah pertanian itu akan semakin mudah bagi kelompok investor untuk mengkonversinya menjadi tanah-tanah non-pertanian. Kemungkinan otomatis karena ada ketimpangan, konflik, mengakibatkan kemiskinan struktural, agraria karena yang struktur agraria yang menindas dan sifatnya kapitalistik. Terakhir adalah kerusakan ekologis. Jadi ini adalah 5 pokoknya saja. Tapi ada dampak-dampak lanjutannya teman-teman. Jadi dari 5 krisis pokok ini menyebabkan misalnya mayoritas petani kita itu adalah petani kecil atau kelompok burum yang pemilikan tanahnya di bawah 0,5 hektar. Kemudian juga terjadi juga krisis pangan, misalnya ironis karena justru kampung-kampung, desa-desa yang seharusnya menjadi lumbung pangan itu juga mengalami krisis pangan karena tanah-tanah pertanian tadi itu sudah banyak yang dikonversi, apakah jadi sawit, jadi perkebunan monokultur, atau untuk industri kehutanan, untuk pariwisata, untuk pembangunan infrastruktur, dan sebagainya. Jadi itu beberapa krisis agraria yang utama. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah adanya paradoks kebijakan. Jadi selama 6 tahun nih, kalau kita tarik dari pemerintahan yang sekarang, 6 tahun terakhir itu pemerintahan ini kan berjanji untuk menjalankan reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria. Sudah ada perpresnya, perpres reforma agraria yang memungkinkan petani, kemudian buruh tani, nelayan tradisional,
masyarakat miskin di kota itu dapat memperoleh hak konstitusinya terkait sumber-sumber agraria, utamanya tanah. Nah, tapi sejalan dengan itu pula, ada juga kebijakan yang mempercepat terjadinya perampasan, penggusuran, eksklusi masyarakat, atau bagaimana wilayah-wilayah tangkap nelayan itu juga diakuisisi, direbut oleh kepentingan-kepentingan bisnis dan korporasi skala besar. Jadi ada paradoks, ada yang kebijakan yang seolah-olah pro, tetapi di sisi lain ada kebijakan yang anti terhadap reforma agraria yang sebenarnya berjalan lebih cepat ketimbang pengakuan hak-hak tanah untuk masyarakat. Nah, ini saya ngambil contoh aja apa yang dimaksud ketimpangan. Jadi saya ambil contoh ketimpangan penguasaan tanah atau ketimpangan agraria di Kalimantan Timur. Karena Kalimantan Timur ini rencananya akan menjadi ibu kota baru. Kita lihat struktur penguasaan tanahnya. Jadi di Kalimantan Timur ini ternyata penguasaan tanah di bawah 0,5 hektar sampai dengan 2,9 hektar itu hanya menguasai dan mengelola memiliki kurang lebih 180.000 hektar. Sementara penguasaan tanah konsesi-konsesi pertambangan, konsesi-konsesi perkebunan, kehutanan itu mencapai kurang lebih 11,6 juta hektar. Jadi sangat timpang antara penguasaan-penguasaan skala kecil, terutama penguasaan tanah pertanian, dengan penguasaan tanah skala luas. Apakah tambang, perkebunan, kehutanan. Jadi ini contoh bagaimana struktur ketimpangan agraria itu terjadi di banyak tempat, salah satunya di Kalimantan Timur. Nah, kita ambil juga contoh kota. Betapa timpangnya karena telah terjadi monopoli tanah oleh badan usaha swasta. Saya ambil contoh badan usaha swasta. Jadi ini adalah contoh dari bank tanah versi swasta yang sekarang juga sedang ada dibentuk di dalam Omnibus Law bahwa negara kita berencana membentuk bank tanah versi negara. Nah, praktek-praktek pencadangan tanah dalam skala luas ini atau land banking ini dilakukan oleh badan-badan usaha swasta, para perusahaan-perusahaan pengembang pemilik properti gitu, menyimpan cadangan dalam skala luas, tidak digarap, tidak diusahakan juga. Kalau diusahakan pun kecil dari porsi yang diberikan. Kemudian dia modusnya seperti modus spekulan, dilepas jika harga pasaran tanah meningkat. Tentu itu wajar ya dalam ilmu ekonomi. Tetapi yang tidak wajar adalah praktik monopolinya. Praktik monopolinya ini kalau menurut UU PA tidak diperkenankan. Jadi Undang-Undang Pokok Agraria itu memandatkan bahwa monopoli badan usaha swasta terhadap tanah itu tidak dibolehkan karena akan menimbulkan tadi ketimpangan, konflik, kemiskinan struktural dan sebagainya. Nah, misalnya kita ambil contoh ini Sentul City. Sentul City di Bogor dan Jonggol saja sudah menguasai 15.000 hektar tanah dan hanya 2.000 hektarnya yang mereka kembangkan. Ini menunjukkan praktik monopoli dan spekulan tanah oleh swasta. Lalu Sinar Masland memiliki cadangan tanah 10.000 hektar. Kemudian Harrison International. Jadi ini adalah contoh-contoh bagaimana monopoli tanah itu dilakukan oleh pengusaha dan itu dibenarkan oleh pemerintah. Nah, tanda tanyanya kenapa bisa dibenarkan padahal monopoli tanah oleh badan swasta itu tidak dibolehkan. 28 kota baru di wilayah Jabodetabek hanya dikuasai oleh 5 pengembang besar seperti Bakriland, Sinar Masland, Jaya Real Property, Dipro Group, dan Ciputra Group. Jadi sangat kontras dengan situasi di mana masyarakat miskin di perkotaan itu banyak yang tidak memiliki tanah layak huni, tunakisma atau homeless, bahkan digusur akibat model pembangunan yang tidak ramah, tidak pro terhadap masyarakat kecil yang sebenarnya secara konstitusi sudah diakui hak-haknya. Nah, lalu berbicara konflik agraria secara umum, saya hanya mengambil contoh saja. Ini adalah perbandingan konflik agraria di era 5 pemerintahan SBY dan 5 tahun pemerintahan Jokowi. Sebenarnya simptomnya atau trennya, gejalanya itu sama aja. Konflik agraria itu dari tahun ke tahun itu selalu meningkat tajam, makanya terakumulasi karena tidak ada kanal penyelesaiannya sampai sekarang.
kalau tempat pengaduan banyak, tapi tempat menyelesaikannya nggak ada. Meskipun kadang dinamis ya, ada naik turun, tetapi selalu itu terjadi mau di masa pemerintahan manapun. Jadi ini adalah gambarannya. Di tengah memang petani kita itu yang petani kecil ya, ini petani kelas kecil ini jumlahnya itu masih sangat besar, 15.000 juta hektar, 15 juta rumah tangga petani yang sebenarnya kelompoknya adalah kelompok petani gurem dan mayoritas berstatus konflik agraria. Nah ini contoh-contoh, misalnya ini anggota KPA. Anggota KPA itu banyak yang berkonflik dengan HGU perkebunan swasta. Nanti teman-teman bisa lihat daftar-daftar perusahaan di mana kami berhadapan-hadapan dengan perkebunan swasta. Kemudian juga dengan perkebunan milik negara atau BUMN. Ini kalau yang swasta kita berkonflik di 134 kampung di desa, di 48 kabupaten seluas 123.000 hektar lebih. Kemudian kalau dengan BUMN itu seluas 288 hektar di 137 kampung. Jadi ini adalah konflik agraria yang sifatnya udah akut, sudah kronis, dan tidak kunjung diselesaikan. Padahal existing di lapangannya sudah menjadi kampung-kampung, sudah desa definitif, sudah ada sekolah, sudah ada tempat peribadatan, sudah ada kantor pemerintahan desa, mereka memiliki KTP, ada tanah-tanah pertanian produktif, ada ladang pengembalaan juga, ada wilayah komunitas adat. Jadi ini sebenarnya yang menunggu untuk diselesaikan. Nah ini persebarannya di provinsi. Dalam 5 tahun terakhir Provinsi Riau selalu menempati posisi pertama karena memang ekspansi sawitnya juga cukup meluas, 3 juta hektar kurang lebih ya, 3 juta hektar tanah di Riau itu sudah berubah landscape-nya dari tanah pertanian menjadi landscape perkebunan monokultur sawit. Jadi ini saya ambil contoh yang hanya 2018 saja, itu hampir semua di provinsi terjadi letusan konflik agraria di 444 desa dan 200 kota terdampak. Ini hanya 1 tahun saja. Nah, di sisi lain ini bisa jadi mungkin menjadi ruang terjadinya tumbuhnya mafia-mafia tanah atau juga menyuburkan praktik-praktik kolutif dan koruptif karena ada banyak keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah dengan memberikan APBN juga kepada korporasi kebun yang sebenarnya situasinya itu overlap. Nah, anehnya situasi overlap ini juga sudah diekspos oleh KPK di tahun 2016 bahwa HGU atau konsesi-konsesi perkebunan ini ternyata overlap dengan pertambangan seluas 3 juta hektar, kemudian dengan hutan tanaman industri itu 534.000 hektar. Dan ini baru di beberapa provinsi saja yang dikaji oleh KPK. Jadi kenapa ini bisa terjadi dan dibiarkan? Artinya harus dibongkar kenapa ini tidak segera ditertibkan. Begitu juga keistimewaan bagi korporasi juga bisa menjadi modus yang memperparah ketimpangan dan konflik itu sendiri. Jadi perkebunan-perkebunan skala besar juga ini menerima dana dari pemerintah. Bisa dilihat jumlahnya sangat fantastis dan ini sebenarnya juga menjadi orientasi ekonomi, politik kekuasaan untuk mendapatkan dana-dana perkebunan ini bagi korporasi skala besar. Nah, ini konversi tanah pertanian terjadinya deagrarianisasi, depesantisation atau punahnya keluarga petani, lalu surplus demografi di pedesaan juga tidak terserap karena tanah pertanian menyempit dikonversi ke non pertanian sehingga terjadi juga proletarisasi petani. Nah, ini yang sedang dirancang di dalam Omnibus Law, bagaimana petani itu diarahkan untuk menjadi buruh-buruh tani, buruh-buruh kebun karena tanahnya hendak diutamakan untuk investor. Nah, kalau di bidang pertanahan ya, ini belum bicara soal kehutanan. Jadi modus umum persekongkolan untuk melakukan pembenaran klaim atau pemalsuan hak misalnya itu
bisa karena ada bukti hak atas tanah yang banyak digunakan, dari mulai tanah girik, tanah egendom, surat keterangan penguasaan tanah, bisa dipergunakan untuk mengklaim suatu bidang tanah. Yang bermasalah adalah kalau itu memang dipalsukan. Kemudian memakai jalur pengadilan PT UN untuk mengklaim hak atas tanah yang berujung pada kalahnya si pemilik asli. Meskipun putusan itu bersifat tanpa kehadiran pihak yang tergugat. Atau pemalsuan sertifikat tanah. Itulah kenapa nggak heran kita menemukan banyak kasus sertifikat ganda di atas tanah yang sama. Bahkan bisa sampai sertifikat gandanya itu 3 sertifikat di persil yang sama. Termasuk pendekatan legalistik hukum positif yang membahayakan kelompok rentan. Jadi modus-modusnya itu supaya melemahkan posisi petani, masyarakat adat, atau masyarakat di pesisir atau pulau-pulau kecil itu pendekatannya legalistik dan hukum positif. Ini yang berbahaya karena sistem administrasi pertanahan kita itu belum mengakui mayoritas tanah-tanah yang dikuasai atau digarap oleh petani. Nah, ada ruang besar bagi praktek mafia tanah itu semakin menjamur, praktek kolutif dan korupsi, yaitu peraturan perundang-undangan terkait agraria dan sumber daya alam. Ada kurang lebih 600 peraturan perundang-undangan yang sebenarnya sejak 2001 itu sudah minta untuk dikaji ulang, direview, karena sangat tumpang tindih, saking banyaknya ya, sektoral, dan saling kontradiktif satu sama lain. Jadi setelah Undang-Undang Pokok Agraria itu lahir, Orde Baru naik, dibekukan UU-PA, lahirlah undang-undang sektoral, undang-undang penanaman modal asing, undang-undang pokok kehutanan, undang-undang pokok pertambangan minerba, undang-undang perkebunan, dan segala macamnya yang bersifat sektoral, sehingga tidak heran tadi terjadi overlap juga, masing-masing menggunakan undang-undangnya masing-masing. Nah, ini sebenarnya menjadi dengan tafsir yang beragam, ini menjadi celah atau dijadikan celah persengkokolan itu. Kemudian ketimpangan agraria, monopoli tanah juga karena ada orientasi ekonomi, politik kekuasaan, ini juga menjadi ruang besar terjadinya praktek-praktek korupsi tersebut. Lalu konflik agraria struktural, kenapa misalnya bahkan korporasi yang sudah puluhan tahun tidak mengantongi HGU itu masih bisa secara de jure itu bisa tetap punya klaim gitu. Sementara de facto realnya itu sudah menjadi kampung desa dan ini dibiarkan terus. Kemudian ya modus lewat pengadaan tanah untuk kepentingan umum, proyek-proyek pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya. Nah, ini hanya beberapa contoh saja teman-teman, misalnya bagaimana praktek mafia tanah, termasuk ada indikasi korupsi di dalamnya terjadi di Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Majalengka. Saya ambil adalah kasus penggusuran tanah petani di 13 desa untuk kepentingan pembangunan Bandara Internasional Kertajati, yang sekarang juga bandaranya mangkrak. Nah, bandara ini membutuhkan 5.000 hektar tanah, dan pengadaan tanahnya itu mendapatkan penolakan luas dari masyarakat, terutama petani, di 11 desa. Padahal ini Majalengka ini, desa Kertajati ini adalah, kecamatan Kertajati ini adalah lumbung pangan di Jawa Barat. Dikonversi demi kepentingan pembangunan infrastruktur, tapi sayangnya proses pembebasan lahannya tidak transparan. Jadi kita punya undang-undang pengadaan tanah, bagaimana memastikan tahapan-tahapannya ketika sebuah tanah atau sebuah desa atau sebuah lokasi itu ditetapkan sebagai objek pengadaan tanah. Ada tahapan-tahapannya dan masyarakat itu harus bersetuju, rela bahwa tanahnya akan dijadikan objek untuk salah satu proyek pembangunan. Nah, ini banyak yang dilanggar prosesnya, tidak transparan, termasuk ganti kerugiannya juga tidak transparan. Nah, yang menarik adalah karena ini langsung dilakukan pendampingan dan investigasi langsung oleh KPA, kita menemukan keanehan-keanehan. Misalnya, petani-petani yang terpaksa menerima ganti kerugian itu menerima uang ganti kerugian 348 juta rupiah. Kemudian Bank Jawa Barat itu melakukan penarikan tanpa persetujuan si pemilik rekening, ditarik lagi. Nah, ini sudah dilaporkan juga ke kantor staf presiden. Sayangnya ya sampai sekarang tidak ada juga upaya untuk membuka kasus ini, termasuk terjadinya rumah-rumah hantu. Kita menyebutnya rumah hantu karena
tanah-tanah yang sudah dilepaskan secara paksa oleh petani itu, tiba-tiba di atas tanah itu berdiri secara cepat bukan rumah-rumah kardus, tapi rumah-rumah hantu. Masyarakat di Majalengka menyebutnya rumah hantu, karena tiba-tiba berdiri serentak, dibangun, terus kemudian seolah-olah itu menjadi pemukiman, menjadi rumah. Nah, kenapa ini terjadi? Nah, ini seperti ini, teman-teman. Jadi ini tadinya itu adalah tanah sawah, tanah basah. Lalu diuruk, diratakan, di bulldozer untuk menjadi lokasi pembangunan bandara. Tetapi anehnya teman-teman, tidak langsung proses pembangunan bandara itu sendiri. Yang ada adalah tanah-tanah yang sudah diakuisisi lewat proyek proses-proses penggusuran itu tiba-tiba berdiri seolah-olah ada banyak rumah. Nah, inilah modus yang sebenarnya bagaimana praktek kolutif dan koruptif itu dijalankan gitu loh. Dan ini telanjang mata. Dan ini sudah dilaporkan langsung. Bahkan waktu itu KSP turun, kemudian juga dari pihak BIJB-nya pemegang proyeknya turun, Pemprov turun, Pemda turun. Tapi nggak ditertibkan ini siapa yang membangun rumah-rumah fiktif ini. Nah, ini adalah mereka ini modusnya menggunakan disparitas, perbedaan harga antara tanah sawah, tanah basah dengan tanah kering. Tanah kering itu lebih mahal dibandingkan tanah basah. Jadi petani ditekan semurah-murahnya ganti kerugiannya, lalu mereka ini seolah-olah menjual lagi ke pihak BIJB dan kita melihat bahwa ini ada tali temali sebenarnya dengan pemegang proyek karena tidak mungkin pemerintah kalau memang tidak terlibat, kenapa ini tidak ditertibkan? Nah, ini termasuk juga di Tanjung Jabung Barat di Jambi, misalnya saya contoh juga bagaimana tanah-tanah pertanian pemukiman seluas 4.200 itu di 4 desa itu tiba-tiba keluar SK pelepasan kawasan hutan bagi koperasi fiktif bernama Koptan Sawit Kotalu. Nah, ternyata ini adalah koperasi fiktif buatan bupati. Tapi kenapa SK pelepasan kawasan hutannya oleh Menteri LHK diberikan kepada koperasi fiktif ini? Dan kita sudah laporkan juga ke Menteri LHK. Sampai sekarang tidak juga kunjung diproses dan dibatalkan SK itu. Karena itu SK itu mencakup 4 desa di Tanjung Jabung Barat. Ini hanya contoh-contoh saja teman-teman. Nah, ini yang menarik ya, karena ini salah satu yang menjadi masalah di Omnibus Law. Jadi, dari tahun ke tahun, dalam 10 tahun terakhir, Mbak, nanti tolong diingatkan ya kalau habis waktunya. Jadi, HGU ini selama berpuluhan tahun berkutat pada pengusaha dan perusahaan. Konsekuensinya hubungan pemodal dan birokrat untuk mendapatkan HGU atau izin atau hak atas tanah bagi korporasi itu dilakukan dengan proses yang tertutup sehingga menyuburkan mata rantai penyuapan. Nah, pemberian HGU kepada pengusaha ini adalah proses pengambilan tanah masyarakat. Jadi itulah kenapa timbul konflik dan dalam 10 tahun terakhir konflik di perkebunan selalu menempati sebagai konflik agraria tertinggi dari masa ke masa. Nah, masyarakat sipil sudah mendesak Kementerian Agraria Tata Ruang untuk membuka dokumen HGU supaya kita sebagai publik bisa mengawasi, bisa ikut melaporkan apabila ada korporasi-korporasi pemilik hak guna usaha ini yang nyata-nyata melanggar. Apakah telantar, apakah expired, apakah menguasai lebih luas dari alas hak yang diberikan, dan seterusnya. Dan Mahkamah Agung sudah memutuskan bahwa dokumen HGU ini adalah informasi publik yang dapat diakses secara terbuka. Nah, sampai sekarang Kementerian Agraria Tata Ruang ini tidak mau melaksanakan putusan Mahkamah Agung untuk membuka HGU. Karena carut-marut HGU ini sangat kronis ya dan luas sekali. Mengapa masih tertutup? Ya, analisa kami banyak kebun dengan sertifikat HGU itu masih luasannya itu real di lapangannya itu lebih besar. Jadi HGU-nya kecil, misalnya 1.000 hektar, tapi di lapangan itu menguasai 3.000 hektar. Kemudian banyak juga perkebunan yang tidak memiliki HGU, padahal sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa perkebunan-perkebunan besar itu tidak cukup dengan mengantongi izin lokasi, harus memiliki HGU. Dan ini tidak ditertibkan juga. Banyak HGU diterbitkan dengan maladministrasi.
dengan cara memasukkan kampung dan desa-desa masyarakat. Nah, kesimpulan kami adalah membuka HGU adalah kekacauan bagi persekongkolan antara pemerintah dan pengusaha. Itulah kenapa ATR ngotot menutup rapat informasi HGU ini. Nah, ini sekilas saja terkait sikap di KPA dan serikat-serikat tani anggota KPA. Ya, kami menolak Omnibus Law. Kenapa? Karena undang RUU Cipta Kerja ini sangat liberal, karena tanah hendak menjadi barang komoditas dan akan melanggar UU-PA, karena di dalam UU-PA itu tanah mempunyai fungsi sosial agar tidak merugikan kelompok rentan. Nah, ini beberapa saja, nanti teman-teman bisa lihat, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, tetapi beberapa pasal yang perlu kita cermati, misalnya ada undang-undang terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, ini hendak dihapus ya, dihapus. Jadi proses mengkonversi tanah pertanian ke non pertanian untuk kepentingan investor itu lebih dipermudah lewat RUU Cipta Kerja. Jadi bisa dibayangkan alih fungsi tanah pertanian itu akan semakin cepat di Indonesia, maka banyak profesi petani itu akan hilang dan musnah. Termasuk monopoli tanah, ini dirumuskan juga di dalam Omnibus Law, di Undang-Undang Pokok Agraria HGU itu hanya 25 tahun dan hanya bisa diperpanjang apabila memenuhi syarat. Sementara di RUU Cipta Kerja, dari 25 tahun di UU-PA, sekarang minta langsung 90 tahun. Jadi bisa dibayangkan ini monopoli yang tiada akhir. Langsung 90 tahun di muka. Termasuk ya, kita juga melihat potensi bahaya dari bank tanah yang hendak dibentuk di dalam RUU Cipta Kerja, yang menurut kami ini adalah tidak lain dan tidak bukan lembaga spekulan tanah, yang sudah pasti selain menyuburkan perampasan tanah, dan penggusuran masyarakat akan menyuburkan perilaku korupsi agraria dan menyuburkan mafia tanah dalam praktek pengadaan tanah dan pembangunan. Mungkin itu teman-teman, kalau dari sisi rekomendasi solusi ya, kami sih sebenarnya karena ini momentum Hari Tani Nasional, sebaiknya DPR RI dan pemerintah kembali ke konstitusi kita, ke Undang-Undang Pokok Agraria 1960 dan TAP 9 2001 untuk pertama melakukan review ulang terhadap semua peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan kontradiktif di bidang agraria dan sumber daya alam, menjalankan reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria. Nah, reforma agraria ini sebenarnya bisa menjadi jalan mendukung proses membuka tabir jaringan mafia tanah, praktik-praktik kolutif dan koruptif berbasis agraria. Kemudian Presiden juga yang harus memimpin langsung pelaksanaan RA, memimpin langsung pemberantasan korupsi agraria dan pemberantasan mafia tanah. Termasuk harus ada perbaikan integritas, dukungan transparansi data dan informasi dari jajaran kementerian, tidak hanya ATR, tapi KLHK, BUMN, kepolisian, tentara, Pemda, PPAT, terkait sumber-sumber agraria. Kenapa? Karena ini pihak-pihak inilah yang banyak terlibat dalam masalah-masalah agraria tadi. Terus dibutuhkan satu pintu administrasi pertanahan dalam sistem pendaftaran tanah, karena sekarang masih sektoral ya, masih terbagi di banyak tempat, di banyak kementerian. Keterbukaan informasi HGU, jalankan putusan Mahkamah Agung untuk membuka HGU, termasuk lembaga negara secara kolektif mendorong usaha-usaha serius, membuka tabir, menegakkan hukum, praktik mafia tanah dan sindikatnya dalam fakta integritas bersama. Jadi MK, KPK, Ombudsman, Kepolisian, TNI, Komnas HAM, dan termasuk melibatkan masyarakat sipil harus segera membuka sindikasi mafia tanah, praktik korupsi agraria, termasuk apa yang menghambat konflik agraria itu tidak kunjung dituntaskan. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ini cukup ya untuk nanti kita diskusi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak paparannya Mbak Dewi. Saya banyak dapat informasi baru karena saya sebetulnya waktu pas waktu pas research tentang isu ini saya memang sudah baca problem-problem di konflik agraria, terus juga Omnibus Law ini, terutama yang banyak disebut itu adalah soal HGU yang jadi 90 tahun ini. Tapi ternyata banyak saya belum begitu mengerti apakah sebenarnya ini juga jadi salah satu pertanyaan yang saya punya juga sih mengenai
undang-undang yang sudah ada tuh problemnya ada di mana, terus kenapa undang-undang, padahal kita sudah punya undang-undang pokok agraria, tapi kok belum, ternyata tidak cukup untuk melindungi kepentingan sektor petani. Tapi itu nanti ditahan dulu jawabannya. Saya pengen dengar, sebelum saya ke Mbak Widya, saya mau bikin semacam resume. Tadi Mbak Dewi sudah menyampaikan 5 masalah krisis agraria yang penyebabnya ada ketimpangan struktur agraria, terus konflik agraria yang tidak diselesaikan jadi menumpuk, terus konversi tanah dari pertanian ke non pertanian itu lajunya tinggi sekali, ada kemiskinan struktural, juga ada kerusakan ekologis. Saya juga melihat ada masalah besar yang jadi semacam fondasi dari problem-problem konflik agraria ini, adanya paradoks kebijakan yang tadi Mbak Dewi sebutkan, pemerintah itu banyak sebut soal reforma agraria. Dulu juga saya ingat beberapa tahun yang lalu pemerintah juga mau membagikan sertifikat tanah ke masyarakat adat, tapi ternyata di sisi yang lain ada kebijakan yang lajunya bisa lebih cepat daripada reforma agraria yang justru malah merugikan upaya-upaya reforma agraria. Nah, dari pemaparan Mbak Dewi, saya pengen dengar dari Mbak Widya. Mbak Widya tentu punya paparannya sendiri, tapi mungkin juga bisa ikut menanggapi terutama bagaimana konflik agraria dan apa yang sudah dipaparkan dari Mbak Dewi tadi, itu juga dampaknya ke kedaulatan pangan itu bagaimana? Atau bagaimana korupsi mengancam kedaulatan pangan, bagaimana Omnibus Law dan konflik agraria dan petani yang juga dirugikan ini mengancam kedaulatan pangan. Dan kalau ngomongin kedaulatan pangan ini kan kita juga ngomongin masyarakat yang bukan petani yang pangannya bergantung sama petani kan. Untuk itu saya memberikan waktu dan kesempatan Mbak Widya untuk memberikan paparannya. Saya persilakan Mbak Widya. Baik, terima kasih Mbak Dewi dan teman-teman dari Baca. Ya. Baik, saya akan menampilkan presentasi saya. Sudah kelihatan? Sudah ya? Oke. Ya, baik. Teman-teman, Bapak dan Ibu, betul seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, dalam dinamikanya banyak sekali hal yang terjadi, dan terutama belakangan ini ada sebuah isu pemerintah ingin membuat sebuah kebijakan Omnibus Law. Nah, KRKP sendiri memiliki standing position bahwa kami akan mengupayakan atau berpihak kepada petani kecil dalam mendorong kedaulatan pangan di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, pangan kita sendiri ini sebenarnya banyak disupport oleh petani kecil. Nah, saya ingin memulai dari definisi tentang kedaulatan pangan. Kalau salah satu definisi yang kami acu adalah seperti yang dikemukakan oleh teman-teman dari Lavia Campesina, yang bercerita bahwa atau yang menyatakan bahwa kedaulatan pangan itu adalah hak sekumpulan orang atau orang untuk menentukan bagaimana sistem pangan yang mereka anut. Dan kami menyoroti setidaknya ada 4 pilar yang harus ditegakkan dalam mendukung atau mewujudkan kedaulatan pangan. Di antaranya adalah reforma agraria, tadi sudah panjang lebar diceritakan oleh Mbak Dewi, kemudian pertanian berkelanjutan, lalu perdagangan berkeadilan, dan konsumsi pangan lokal. Nah, saya akan coba memaparkan bagaimana perkembangan keempat pilar itu sebagai refleksi kita bersama dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Pada pilar pertama, reforma agraria, kami melihat bahwa sejauh ini perkembangan bagaimana tentang agraria, kondisi agraria di negara kita, ya tadi seperti yang dipaparkan Mbak Dewi. Ada ketimpangan yang sangat luar biasa. Data yang disampaikan oleh Smeri juga menceritakan bahwa dalam konteks pedesaan saja, itu terjadi ketimpangan yang sungguh luar biasa. Pada data ini, tabel bagian bawah, kita bisa lihat ini kan pengkategorian lahan di ukuran di bawah 5 hektar, di bawah 0,5, kemudian 0,5 sampai 1 hektar, 1 sampai 2, dan di atas 2 hektar. Rumah tangga pertanian yang memperebutkan penguasaan lahan di bawah 0,5 hektar itu ada sekitar 52,6 juta. Dan mereka memperebutkan 11.031 hektar lahan totalan di bawah 0,5 hektar. Dan kalau kita bandingkan dengan
rumah tangga pertanian yang memperebutkan lahan di atas ukuran 2 hektar itu hanya ada 13,5 juta. Jadi bayangkan betapa timpangnya antara orang-orang yang memiliki lahan pertanian ukuran 0,5 hektar dibandingkan dengan mereka yang besar. Mereka menikmati lebih banyak atau menguasai lebih banyak lahan begitu dibanding petani-petani kecil. Dan juga ada juga ketimpangan antara konsumsi dan juga penguasaan lahan begitu. Kalau kita lihat indeks Gini konsumsi tahun 2013 misalnya itu sebesar 0,3 dan jika dibandingkan dengan penguasaan lahan itu lebih tinggi 0,63. Artinya ketika kebutuhan atau pengeluaran orang sudah mulai sama, bagaimanapun kondisi stratifikasinya dalam masyarakat, tetapi mereka harus mengalami penguasaan lahan yang timpang begitu. Nah, apa yang pemerintah lakukan tadi juga sudah disampaikan, adanya land reform yang didorong dengan berupa legalisasi aset dan kemudian redistribusi tanah. Tapi seperti yang kita ketahui bersama, sepertinya upaya ini juga belum berjalan dengan baik. Nah, kemudian pilar kedua itu adalah tentang pertanian berkelanjutan. Beberapa tahun terakhir kita melihat banyak sekali praktek-praktek pertanian, kalau kita bisa mulai dari revolusi hijau, ketika pemerintah mulai mendorong input yang sangat masif ke tanah-tanah pertanian, kebijakan pun tidak terlalu banyak berubah. Subsidi pupuk yang diberikan itu bias pupuk kimia, kemudian penggunaan pestisida itu juga dimasifkan begitu dan ini pun memunculkan sesat pikir di kalangan petani. Racun atau pestisida kimia tersebut dianggap sebagai obat dan solusi atas pertanian untuk meningkatkan produksi yang diharapkan begitu. Bagaimana langkah pemerintah dalam mengupayakan pertanian berkelanjutan? Ada beberapa langkah, tapi ini salah satu yang kami soroti. Pemerintah mencoba untuk mengembangkan 1000 desa organik dan sayangnya begitu yang kami soroti dari banyak pemberitaan media, upaya pemerintah ini belum begitu menggembirakan karena tadi ada ego sektoral yang begitu besar, banyak kepentingan yang bermain, dan kalau kita gali lebih dalam, ya ini menjadi ruang-ruang untuk praktik-praktik korupsi begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan konsumsi pangan lokal? Kebijakan pemerintah belakangan ini juga tetap sepertinya mengarah kepada monoconsumption dibanding mendorong adanya keragaman pangan yang bisa diproduksi dan dikonsumsi. Pemerintah malah terakhir kita dengar mendorong lahirnya food estate di berbagai lokasi di Indonesia. Dan ini lebih dipertahankan dibanding afirmasi konsumsi pangan lokal. Jadi kami menyoroti bahwa upaya-upaya untuk mendorong pangan lokal ini masih berupa selebrasi saja, tetapi tidak didukung oleh regulasi yang memadai, seperti itu. Dan kemudian pemerintah juga masih mendorong single consumption atau monoconsumption dengan menggantungkan kita pada impor. Jadi beras masih jadi komoditas utama yang dibicarakan di Indonesia hari ini, bahkan importasi beras merupakan salah satu ruang yang sangat besar begitu dari ruang-ruang impor lain yang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana langkah pemerintah? Sudahlah tidak memuaskan hasil diversifikasi pangan yang dilakukan sejak tahun 1970-an, pangan lokal juga semakin tertinggal. Terakhir, pemerintah maju dengan program Upsus Pajale yang diterapkan, dan ini jujur saja ternyata menjadi kendala bagi pengembangan upaya untuk memproduksi, melestarikan, dan mengkonsumsi pangan lokal. KRKP punya pengalaman di beberapa daerah, misalnya salah satunya di NTT, ketika kita akan mendorong konsumsi dan produksi pangan lokal, dinas tidak dapat memfasilitasi atau merasa kesulitan memfasilitasi karena tadi tidak ada dalam kerangka anggaran, kemudian agenda pemerintah sudah sibuk dengan agenda-agenda Upsus Pajale yang mendorong konsumsi yang hanya terpusat pada beberapa komoditas pertanian saja, seperti itu. Ini merupakan beberapa data yang kami peroleh dari Badan Ketahanan Pangan. Bisa kita lihat, ini adalah peta pola konsumsi pangan Indonesia. Dulu itu sekitar tahun 2010, rata-rata daerah Indonesia itu memiliki 1 atau 2 komoditas yang menjadi sumber pangan utama, begitu ya. Teman-teman kita di timur lebih beragam, bahkan sampai mengkonsumsi 3, 4, sampai 5 jenis komoditas sebagai pangan utama. Kemudian dalam perkembangannya, terjadi penurunan konsumsi sagu. Kalau kita lihat kan yang warna merah ini adalah laju konsumsi sagu yang menurun begitu, dan hampir
mayoritas warna di peta Indonesia ini kemudian menunjukkan ada konsumsi sagu sebagai bahan pangan lokal alternatif atau bahan pangan lokal lainnya yang menurun begitu. Kemudian bagaimana dengan konsumsi umbi-umbian yang juga merupakan sumber dari pangan lokal dan sumber karbohidrat utama begitu, juga sama nasibnya mengalami penurunan hampir di seluruh daerah Indonesia. Nah, berbanding terbalik, konsumsi dari gandum itu mengalami peningkatan di hampir juga seluruh wilayah Indonesia. Sedihnya sampai saat ini kan gandum ini adalah pangan komoditas yang tidak dihasilkan di dalam negeri begitu. Kita masih bergantung kepada importasi untuk hal ini. Nah, kemudian pilar selanjutnya adalah tentang perdagangan yang berkeadilan. Kami menyoroti bahwa ini sangat penting karena kalau kita berbicara tentang pangan tidak hanya produksi, tetapi juga perdagangannya. Bagaimana nanti ini sampai ke konsumen begitu. Bagaimana harga yang didapatkan oleh petani sebagai produsen. Kami menyoroti bahwa hingga saat ini terjadi instabilitas harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen yang selalu berulang begitu. Pemerintah lebih menyerahkan harga pangan itu kepada mekanisme pasar, padahal instrumen stabilitas pun sangat terbatas begitu. Sehingga kalau kita lihat tidak ada perlindungan yang didapatkan oleh baik petani sebagai produsen dan juga oleh konsumen. Kemudian lebih spesifik masuk kepada perlindungan petani, petani sebagai produsen sangat jauh dari mendapatkan harga yang pantas, terutama belakangan dengan kondisi COVID yang kita alami, ini memang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi sebelumnya, ternyata berimbas sangat parah kepada petani, terutama sebagai produsen. Banyak beras yang kemudian diproduksi oleh petani itu mendapatkan harga yang menurut kami sangat tidak layak. Kalau teman-teman juga menyoroti pemberitaan di media belakangan ini juga banyak petani-petani yang kemudian meninggalkan lahan-lahan yang sudah harusnya bisa dipanen dan dijual karena ternyata ongkos panen itu lebih mahal dibandingkan harga jual yang dapat diterima oleh para petani begitu. Kemudian ada juga berbagai isu dalam perlindungan petani, misalnya asuransi gagal panen, tabungan masa depan, tabungan pengembangan usaha, lalu harga juga yang tidak mencapai BEP sehingga petani mengalami kerugian besar-besaran begitu. Nah, apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah? Sejak 2016, pemerintah mencoba untuk mengatur harga acuan sejumlah komoditas baik di produsen maupun di konsumen. Tapi seperti yang kita lihat hingga saat ini juga tidak berjalan begitu baik. Kemudian di luar itu ada harga eceran tertinggi untuk beras, tapi belum berjalan efektif. Bahkan ada kasus gula yang HET-nya justru menjadi penyebab kerugian petani tebu. Kemudian liberalisasi perdagangan dengan menandatangani berbagai perjanjian multi dan bilateral dengan negara lain yang justru ternyata cenderung menguntungkan bagi para importir. Jadi ada pemotongan bea masuk lah, segala macam. Dan itu malah merugikan petani, karena akhirnya produk-produk petani kita tidak dapat bersaing dengan produk dari luar negeri yang ternyata secara ekonomi punya harga yang lebih murah begitu. Jadi sudahlah tidak terlindungi, malah ada tantangan lain yang dipermudah oleh pemerintah. Adanya produk-produk dari luar negeri yang ternyata lebih murah dibanding produksi dalam negeri. Ini adalah data importasi pangan pada tahun 2019, seperti kita ketahui dan bisa kita lihat, banyak sekali komoditas yang diimpor oleh pemerintah, dan ini adalah salah satu bentuk kenapa pemerintah masih mengimpor gandum dalam jumlah yang banyak, kenapa sayuran, buah-buahan, kedelai, beras, dan garam juga masih diimpor oleh pemerintah. Ini menjadi pertanyaan dalam konteks perdagangan yang adil begitu. Sementara negara kita juga adalah negara yang ceritanya itu negara agraris dan harusnya memiliki kemampuan apabila ada willingness dari pemerintah untuk mengkoordinasikan ini dengan tata kelola yang lebih baik. Nah, kemudian jika kita soroti kebijakan-kebijakan pemerintah ini tidak lain tidak bukan sepertinya mengarah kepada rezim pangan yang tidak terlalu berbeda dari zaman-zaman dahulu. Kita bisa pelajari bahwa ada pola bahwa rezim pangan dahulu itu kan dimulai dengan bagaimana negara-negara kolonial mencoba untuk mencari bahan pangan yang lebih murah begitu untuk diperdagangkan, dan ini akan mendukung industrialisasi di Eropa. Kemudian pada sekitar tahun 1950-an rezim bantuan pangan itu mulai bergerak. Kemudian dari sini mulai muncul
embrio bantuan-bantuan pangan yang mengarah kepada korporasi pangan begitu. Dan pada periode 1980 hingga sekarang, kita bisa lihat hampir semua pangan di negara ini itu dimonopoli oleh korporasi pangan dengan mendorong investasi-investasi baik dari luar dan sebagian besar ada juga yang dari dalam negeri begitu. Namun dapat kita lihat bahwa ada kecenderungan untuk mendorong korporasi pangan sebagai pihak atau lembaga yang akan menangani bagaimana ketersediaan pangan kita ke depan begitu. Nah, belakangan juga pemerintah memutuskan untuk atau mencanangkan untuk membuat Omnibus Law. Omnibus Law ini seperti yang sering kita dengar dari segi pemerintah, digadang-gadangkan akan memangkas berbagai regulasi yang justru akan mendorong investasi dan juga membantu UMKM, kemudian mengembangkan usaha-usaha kerakyatan yang katanya akan lebih mudah karena perizinannya dipersingkat atau rantai perizinannya diperingkas begitu. Tapi seperti juga yang kita soroti bersama, misalnya dalam kertas posisi FRI, masyarakat sipil, dalam hal ini kami sendiri menyoroti petani, dalam Undang-Undang Cipta Kerja justru menjadi pihak yang sangat tidak diuntungkan begitu. FRI menyampaikan ada 12 poin setidaknya yang menempatkan petani dan masyarakat marginal itu dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dalam konteks pangan, kami sendiri menyoroti ada setidaknya 5 dari 12 ini yang sangat jelas membuat petani berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, mulai dari RUU Cipta Kerja ini akan melegitimasi investasi perusak lingkungan, kemudian sentralisme kewenangan, kemudian percepatan krisis lingkungan, lalu memiskinkan petani, nelayan, masyarakat adat, terutama perempuan dan kelompok minoritas yang ada di dalamnya. Dan juga ini akan memberikan ruang lebih besar untuk kriminalisasi, represi, dan kekerasan negara terhadap rakyat. Beberapa kasus yang dicontohkan oleh Mbak Dewi tadi adalah beberapa contoh yang saya kira sangat relevan, sebagai contoh yang menggarisbawahi betapa kalau RUU Cipta Kerja ini kemudian betul-betul disahkan, dampaknya sangat buruk begitu kepada masyarakat, kemudian perempuan, kemudian kelompok minoritas yang ada. Nah, lebih dalam lagi, bagaimana posisi petani dalam RUU Cipta Kerja? Ini yang saya kira patut kita semua pertanyakan. Apakah RUU Cipta Kerja sebagai produk Omnibus Law ini melayani investor atau bermaksud memang melindungi dan memberdayakan petani, nelayan, dan produsen pangan skala kecil? Kemudian, apakah RUU Cipta Kerja itu mendorong peningkatan investasi atau peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, dan produsen pangan secara dalam skala kecil serta pekerja? Siapa yang diuntungkan sebenarnya dengan adanya RUU ini? Kemudian, apakah RUU ini menciptakan pemerataan pembangunan atau memperlebar jurang kemiskinan dan kesenjangan? 3 poin ini setidaknya yang perlu kita kritisi begitu dari RUU ini. Dan dalam konteks pertanian, ada beberapa pasal undang-undang yang kami soroti akan tergerus begitu jikalau RUU ini memang akan disahkan begitu. Dan silakannya lagi, undang-undang yang akan tergerus ini adalah undang-undang yang kita harapkan dapat menjadi payung pelindung bagi petani dan juga konsumen, terutama bagi petani ya dalam produksi. Meskipun demikian, saat ini juga undang-undang tersebut, undang-undang pasal 19 dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019, kemudian Undang-Undang Nomor 13 2010, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009, Undang-Undang 18 tahun 2012, ini pun belum berjalan seperti yang seharusnya begitu. Dan dengan adanya RUU Cipta Kerja, payung hukum yang kita harapkan akan melindungi petani ini juga akan mengalami ancaman yang lebih serius begitu. Dan saya kira sangat penting untuk mencermati kembali apakah dorongan yang dilakukan oleh Omnibus Law ini akan berpihak kepada siapa gitu, produksi kah atau kesejahteraan. Seperti yang kita lihat, ini adalah data yang menunjukkan tentang perkembangan ekonomi dari sekitar 10 tahun terakhir lah hingga 2017 setidaknya. Perkembangan ekonomi itu cenderung naik grafiknya. Tetapi dan kita bisa lihat lagi bahwa ada juga penurunan kemiskinan yang terjadi dalam 10 tahun terakhir. Akan tetapi, hal yang unik adalah terjadi juga peningkatan kesenjangan atau Gini rasio. Nah, ini kan menjadi suatu pertanyaan nih, bagaimana mungkin ada
perkembangan ekonomi yang cenderung naik, kemudian kemiskinan, rate kemiskinan yang menurun, tapi kesenjangannya naik begitu. Berarti ada sesuatu yang salah nih dalam perhitungan atau dalam konteks perkembangan investasi yang dilakukan, kemudian pembangunan yang dilakukan tidak serta-merta mensejahterakan rakyat begitu. Karena bisa kita lihat kurva dari indeks kesenjangan itu malah menaik. Dan kemudian riset dari Semeru juga menceritakan bahwa tidak selamanya pembangunan itu mendatangkan perbaikan terutama dalam konteks desa ya, kalau kita mau hubungkan dengan pangan. Ternyata pembangunan jalan aspal saja di pedesaan itu mempertajam kesenjangan. Ketika jalan aspal mulai dibuka di desa-desa, Semeru pada tahun 2018 studinya menceritakan bahwa terdapat 61% desa yang paling timpang. Kemudian ketika jalan itu bahkan sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda 4, terjadi peningkatan persentase desa yang tergolong ke dalam desa yang paling timpang begitu. Jadi artinya tidak serta-merta investasi, pembangunan infrastruktur, kemudian pembangunan itu membawa kesejahteraan bagi kelompok-kelompok marginal di negara ini. Nah, refleksi apa yang kita peroleh dari perkembangan terbaru ini, terutama dalam momentum Hari Tani ini ya? Perkembangan RUU Cipta Kerja ternyata mengembalikan posisi petani yang sudah selama ini kita perjuangkan bersama sebagai subjek dari pertanian itu menjadi objek. Padahal konsep kedaulatan pangan itu mendorong petani sebagai subjek utama dari kegiatan produksi. Kemudian efisiensi dan pertumbuhan dalam konsep ekonomi komoditas ternyata belum tentu dapat mewujudkan keadilan dan berkelanjutan. Lalu demi investasi, negara sepertinya mencoba untuk mereduksi berbagai kebijakan hukum yang tadinya kita harapkan sebagai payung pelindung baik bagi produsen, petani, dan juga untuk konsumen. Dan cilakanya lagi terdapat kebijakan yang sebetulnya melanggar Undang-Undang Dasar yang jadi acuan kita bersama begitu. Nah, KRKP mendorong penguatan apa yang harus kita lakukan dalam upaya untuk mengembalikan kesejahteraan petani dan menegakkan kedaulatan pangan, itu adalah mendorong petani menjadi aktor utama. Bagaimana? Dengan cara menjadikan lahan pertanian itu sebagai lahan pertanian berkelanjutan dengan subjek utamanya tentunya adalah petani. Lalu melaksanakan reforma agraria, lalu mentransformasi pertanian yang punya perspektif ekologi, ekosistem, agroekologi gitu. Jadi tidak hanya pertanian yang padat dan cenderung diarahkan kepada produktivitas, peningkatan produktivitas, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana keberlanjutan ekosistemnya. Lalu memperbaiki sistem pasar yang lebih menguntungkan petani, dan juga mengembangkan sistem pangan yang memiliki daya saing lokal dan lebih beragam begitu. Artinya diversifikasi ya dalam konteks ini. Nah, berdasarkan itu, situasi dan kondisi pangan masa kini tentu melewati time frame atau waktu yang di dalamnya memiliki dinamika yang begitu beragam begitu. Dan kemudian kita juga tidak terlepas dari tantangan global dan nasional, tuntutan untuk mendorong pelaksanaan SDGs, kemudian di level nasional juga ada kebutuhan untuk mencukupi semua kebutuhan pangan, tetapi juga ada berbagai kebijakan dan ego sektoral yang bermain. Dan kemudian negara juga sudah melakukan berbagai strategi dan pola pendekatan, meskipun tidak semua strategi dan pola pendekatan ini berhasil dengan baik ya. Kemudian ada tata kelola yang perlu dipertimbangkan ulang, bagaimana seharusnya tata kelola ini diarahkan untuk sistem pangan yang lebih berdaulat dan kemudian lebih berkelanjutan begitu dalam rangka mendorong kedaulatan pangan. Dan tentunya juga harus ada ruang monitoring dan evaluasi. Ruang monitoring dan evaluasi ini sangat penting, tidak hanya untuk menyampaikan keluhan tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Dewi, tetapi juga harus ada penindaklanjutan, tidak hanya mendengarkan, mengumpulkan, tetapi apa kelanjutan dari keluhan, kemudian suara rakyat yang didengar begitu. Dan sepertinya jikalau monitoring dan evaluasi ini berjalan dengan baik, ini akan membantu tata kelola yang lebih adil dan bebas dari korupsi begitu. Nah, KRKP sendiri mengajak kita bersama untuk berefleksi, apakah selama ini kita sudah mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan kemudian berpihak kepada kelompok marginal dan tentunya kepada petani di negara kita sendiri. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada tampaknya belum menjadikan
cara atau memakai perspektif food system dalam mengurusi persoalan pangan di negara kita. Kalau kita berbicara mengenai food system kan tentu saja ini melibatkan berbagai pihak, kemudian yang dimulai dari berbagai sektor ya, produksi, distribusi, hingga konsumsi, begitu. Sementara kebijakan-kebijakan pemerintah sepertinya masih terfragmentasi pada bidang-bidang tertentu saja, kemudian pada level-level tertentu. Jadi tidak melihat sebagai masyarakat dan pemenuhan pangannya ini sebagai kesatuan yang utuh. Dan ini yang kami dorong supaya menjadi cara atau kacamata kita semua untuk melihat bagaimana mengembangkan pangan, terutama dalam konteks terbaru, dalam keadaan Indonesia yang saat ini juga masih bergulat menghadapi pandemi, begitu. Saya kira begitu, Mbak, apa yang bisa kami sampaikan, dan harapannya refleksi ini dapat menjadi ya refleksi untuk kita berkaca bersama-sama. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih paparannya. Jadi kita semua jadi mengenal konsepsi tentang kedaulatan pangan. Terus tadi Mbak Widya juga sudah memaparkan adanya ketimpangan luar biasa, dan juga ada tadi menyampaikan ada empat prinsip yang dipegang sama KRKP. Terus juga Mbak Widya memaparkan realitanya di kebijakan pemerintah atau yang terjadi di lapangan seperti apa. Dan juga tadi Mbak Widya menyampaikan soal penguatan yang perlu dilakukan, antara lain petani sebagai aktor utama, terus menjalankan reforma agraria yang kalau tadi Mbak Dewi juga sudah sampaikan, ada semacam ambiguitas atau misalnya ada kebingungan tadi mau reforma agraria atau tidak. Ini sepertinya harus dijadikan komitmen yang dijalankan benar-benar. Terus juga ada penguatan dalam bentuk pertanian ekologi. Jadi sifatnya nggak hanya produktif, ini juga saya lihat berkaitan dengan paparan Mbak Dewi tadi yang soal liberalisasi pertanian atau liberalisasi tanah. Jadi anggapannya sumber daya alam itu hanya untuk produksi saja, tapi sebetulnya kita juga lihat bahwa kita punya banyak petani, kita punya banyak sumber pangan, itu kan yang kita perlu utamakan adalah untuk kita sendiri, untuk kesejahteraan kita sendiri. Juga ada menyinggung sistem perlu adanya sistem pasar yang berpihak, juga sistem pangan yang beragam dan diutamakan untuk yang lokal. Saya mau ada pertanyaan lanjutan untuk Mbak Widya. Tadi kan juga saya ada pertanyaan soal bagaimana korupsi atau konflik agraria ini mengancam kedaulatan pangan. Tapi saya mungkin mau dengar lebih lanjut soal, mungkin Mbak Widya punya cerita, mengumpulkan cerita atau pengalaman dari para petani soal kekuatan pangan mereka tuh seperti apa sih? Karena kan dalam situasi pandemi seperti ini, tadi Mbak Widya menyampaikan ada petani mengalami bahwa ongkos panen yang harus mereka keluarkan itu jauh lebih besar dibandingkan harga jual yang mereka dapatkan. Ini kan juga pasti berdampak tidak hanya ke keuntungan yang mereka dapatkan, tapi juga pangan yang bisa mereka dapat itu seperti bagaimana. Terus saya juga mau sedikit merefleksikan, ada cerita dari Yogyakarta waktu bulan Mei kalau nggak salah, diskusi online baca mengundang Solidaritas Pangan Jogja. Waktu itu ada cerita bahwa petani di Jogja urun bantu untuk jaga ketahanan pangan, nggak cuma untuk para petani di sana, tapi juga untuk kelompok masyarakat informal, pekerja sektor informal yang ada di Yogyakarta, dan mengutamakan pangan-pangan lokal. Tapi saya pengen mendengar apakah ada cerita serupa yang Mbak Widya punya, mungkin boleh disampaikan. Ya, dalam konteks pandemi ini kan ternyata ada hal yang aneh begitu ya Mbak, kita soroti. Petani berproduksi seperti biasa, artinya tetap panen begitu,
Tetapi kita di perkotaan mulai mengalami kelaparan karena tersendatnya arus distribusi atau daya beli yang menurun begitu. KRKP sendiri punya pengalaman. Kami kemarin juga dihubungi oleh salah satu rekan petani yang ada di Subang dan yang ada juga di Indramayu, bahwa ketika pandemi, masa-masa periode awal pandemi sekitar bulan Maret April itu bertepatan dengan panen raya. Dan petani di sana kebingungan luar biasa karena hasil panen mereka tidak terserap, berbagai channel yang biasanya mereka gunakan untuk menyalurkan hasil panen ini tidak lagi mengambil beras dari petani, sehingga terjadi penumpukan hasil panen yang kita tahu sendiri kalau komoditas pertanian kan penumpukan itu adalah masalah yang luar biasa. Kita berpacu dengan waktu untuk menjaga kualitas dan bagaimana agar produksi ini terserap begitu. Nah, distribusi yang terhambat, meskipun kami kurang menelusuri atau belum perlu ditelusuri lebih dalam lagi apa sebenarnya yang menyebabkan distribusi ini bisa terhambat begitu. Ini menyebabkan para petani kemudian tidak mendapatkan harga yang cukup, jangankan kita bilang pantas, tapi cukup melewati BEP pun tidak begitu pada saat itu. Dan saya kira ini sangat sangat kritis begitu yang dihadapi petani. Ketika mereka gagal untuk memenuhi BEP di musim panen sekarang, maka ini akan menjadi ancaman untuk musim tanam berikutnya. Dan KRKP bersama dengan Tani Center waktu itu mencoba untuk menyalurkan atau membantu petani, menghubungkan mereka dengan konsumen yang ada di perkotaan, yang juga mengalami permasalahan yang sama begitu. Harga beras menjadi mahal, sulit mendapatkan beras, dan sebagainya. Kami mencoba untuk menggalang bantuan dari kelompok menengah atas perkotaan dengan mendorong mereka. Dulu nama programnya adalah Buy One Give One. Jadi kita mengajak urunan bersama masyarakat perkotaan menengah ke atas membeli beras, tetapi setiap 1 kilo yang mereka beli, mereka akan juga mendonasikan sebanyak 1 kilo begitu. Jadi harapannya ini akan membantu petani yang ada untuk menyalurkan beras dan juga penduduk perkotaan yang sulit mendapatkan pangan itu menjadi dapat memperoleh pangan mungkin dengan subsidi atau dengan harga yang lebih murah, terutama bagi buruh perempuan yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ini kan sangat masif ya kemarin di awal-awal pandemi seperti itu. Dan juga tentunya meskipun kita mendorong petani atau membantu petani menyalurkan hasil panen mereka ke perkotaan, kami bukannya tidak menyadari bahwa ada juga urgensi untuk pemenuhan pangan yang penting diperhatikan di level pedesaan begitu. Kami mendorong petani juga untuk memetakan kebutuhan pangan mereka, terutama hingga musim panen berikutnya, karena kita nggak tahu pandemi ini akan berakhir kapan. Harapannya sih segera berakhir begitu ya. Dan kami juga mendorong beberapa teman-teman di komunitas lain, misalnya di Lombok Utara yang paling baru, kami dorong untuk membuat lumbung-lumbung komunitas. Dan terakhir juga kami melakukan studi di beberapa titik di Indonesia bagaimana cara komunitas-komunitas, terutama di pedesaan, mengakali masalah pandemi ini, terutama dalam konteks cadangan pangan yang mereka miliki. Begitu. Indonesia sangat kaya sebenarnya dengan knowledge tentang bagaimana mengkonserv bahan pangan, begitu ya. Bagaimana tata kelola di level desa atau komunitas, misalnya punya lumbung atau punya, kalau ada juga yang punya kayak jimpitan begitu Mbak, ketika kita punya kelebihan itu disimpankan di lumbung atau dikumpulkan melalui mekanisme jimpitan, dan ini nanti akan diberikan kepada kelompok yang lebih rentan atau rumah tangga yang lebih rentan. Jadi harapannya tidak berarti kalau masa pandemi begini kita akan nggak bisa makan begitu. Pemerintah sebenarnya juga punya berbagai program, hanya saja ya kita memang harus membantu pemerintah dalam konteks ini dan tidak bisa berharap sepenuhnya pada pemerintah, karena lagi-lagi berbicara mengenai pangan yang sangat diperlukan oleh banyak orang begitu, dan pemerintah jelas tidak punya skema untuk ini karena berbagai kericuhan kemarin sempat terjadi untuk urusan pangan begitu di Indonesia. Dan memang akhirnya sendiri ini saya kira dapat membantu kita untuk survive di masa-masa pandemi seperti ini. Begitu Mbak kurang lebih. Oke, terima kasih Kak Parani. Tadi menarik saya kira cerita soal jimpitan, benar nggak sih tadi sebutnya ya, jimpitan yang soal kalau ada surplus disimpan di lumbung dan itu bisa dimanfaatkan untuk dibagikan ke mereka yang membutuhkan. Dan ini saya rasa cerita yang serupa yang saya dengar
saya alami, saya dengar dari waktu kami mengadakan diskusi online baca dengan mengundang Solidaritas Pangan Jogja, dan ini sepertinya situasi pandemi ini juga momentum yang bikin berbagai macam komunitas itu harus meningkatkan solidaritas. Tadi Mbak Widya juga menyampaikan program pemerintah, sepertinya kita nggak bisa sepenuhnya mengharapkan ke program pemerintah, dan kita juga lihat nggak hanya di konteks kebutuhan pangan, tapi di konteks-konteks lainnya juga sepertinya kita jadi malah bergantung untuk saling menjaga, komunitas saling menjaga satu sama lain. Nah, tapi sepertinya saling menjaga satu sama lain ini sikap yang sepertinya tidak terlihat dalam pemerintah maupun DPR, karena kita berusaha untuk mengajak pemerintah dan DPR, terutama DPR ya sebagai perwakilan dari rakyat, untuk bersolidaritas dengan rakyat yang memiliki kepentingan terhadap berbagai macam kebijakan, tapi sudah menyampaikan aspirasinya, sudah menyampaikan data-data dalam berbagai situasi, tapi kok sepertinya tidak didengarkan. Nah, saya punya pertanyaan lanjutan untuk Mbak Dewi dan juga Mbak Widya mengenai bagaimana sih proses perencanaan kebijakan selama ini dalam hal pelibatan kelompok petani dan dalam usaha untuk mencapai atau menjalankan reforma agraria. Pelibatan kelompok petani itu seperti apa? Terus apakah kalau misalnya ngomongin tentang peraturan, tadi kan kita sudah banyak ngomongin tentang Undang-Undang Pokok Agraria, terus tadi Mbak Widya juga menyampaikan beberapa peraturan yang terancam oleh Omnibus Law. Kita punya ada peraturan yang diharapkan melindungi kepentingan kelompok petani dan juga kepentingan agar kita bisa menjadi berdaulat pangan. Nah, sudah punya peraturan seperti ini, sudah punya undang-undang yang cukup powerful sebetulnya. Apakah jangan-jangan kita perlu regulasi baru, atau sebetulnya bagaimana kita menyikapi regulasi yang sudah ada? Mungkin saya mau dengar dari Mbak Dewi Kartika dulu. Ya, Mbak Amira. Jadi memang masalah peraturan perundang-undangan ini sangat complicated ya, karena sejak 2001 saja kita sebenarnya sudah punya TAP MPR 9 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Jadi sudah sejak 2001 kita menyadari bahwa ada problem yang sangat akut gitu terkait regulasi yang sudah menumpuk. Jadi kita itu justru terlalu over regulated, itu benar. Yang sekarang menjadi alasan si Omnibus Law itu memang betul, kita itu over regulated, tapi over regulated yang buat kita ya yang berdampak secara sosial ekonomi politik kepada kelompok rentan. Ya, kelompok petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, peladang tradisional yang akses politik, akses ekonominya itu terbatas juga. Jadi ketika ada overregulated, ada terlalu banyak kebijakan yang saling berkompetisi gitu. Kalau tadi saya bilang paradoks kan, ada kebijakan yang pro, ada kebijakan yang jahat. Tetapi yang ternyata yang anti rakyat ini yang lebih cepat bekerja. Jadi ada kebijakan yang seperti UUPA gitu, yang tanah untuk rakyat, kemudian tidak boleh ada monopoli, tidak boleh ada penghisapan, dan seterusnya. Tetapi ada juga undang-undang yang anti terhadap UUPA, anti terhadap rakyat, itu yang justru lebih mulus jalannya untuk tadi, menguasai tanah dalam jumlah sangat besar hanya dikuasai oleh segelintir orang. Nah, termasuk kebijakan-kebijakan yang tadi disampaikan oleh Mbak Widya soal pangan. Jadi sampai sekarang itu sebenarnya meskipun mungkin di banyak narasi pemerintah ya bahwa kita itu sedang punya program kedaulatan pangan, tetapi dalam real implementasi sistem pangan kita sebenarnya tadi kita masih bergantung sama importasi pangan. Jadi ketika terjadi pandemi global yang itu memaksa setiap negara lockdown dan memprioritaskan kebutuhan pangannya untuk negaranya masing-masing, otomatis seperti negara Indonesia yang selama ini bergantung sama importasi pangan, kepanikan karena
beras, garam, daging, bawang putih, kedelai dan lain-lain sebagainya itu selama ini sangat bergantung, sangat dependent pada pangan luar negeri, pangan luar ketimbang pangan lokal. Sehingga ketika ada pandemi yang terjadi global ya kita juga kolaps dan rentan sekali. Nah, dan betul jadi selama pandemi itu ternyata justru pertanian keluarga lah yang bertahan, yang punya daya resiliensi yang kokoh. Karena kapitalisme atau industri global itu sedang mengalami kolaps sekarang, mencari jalan nih, salah satunya mencari jalan lewat Omnibus Law, karena Omnibus Law sekarang argumentasinya ini untuk memulihkan ekonomi gitu, tetapi sepertinya kita tidak belajar ke pengalaman masa lalu. Jawabannya justru bukan untuk memperkuat tadi, untuk semakin meyakinkan diri kita, oke, berarti memang kita itu butuh berdaulat pangan, bukan hanya food security, bukan hanya ketahanan pangan yang kita tidak berbicara petani, tadi disebut Mbak Widya sebagai aktornya, terus nelayan sebagai aktor dari produsen pangan itu, si petambak, si peternak itu tidak menjadi aktor dari pemenuhan pangan itu sendiri gitu. Nah, kita nggak kembali ke situ, kita tidak semakin oke, kita luruskan nih, kita harus betul-betul mewujudkan kedaulatan pangan. Yang ada adalah sekarang justru kalau Mbak Amira lihat, justru Presiden memerintahkan proyek cetak sawah baru, food estate. Jadi kembali lagi ke liberalisasi pertanian, bahkan militerisasi pertanian, karena yang dilibatkan adalah justru bukan petani, tapi tentara. Nah, ini kan kembali ke masa Orba, kemudian food estate juga gagal di masa SBY, tapi kenapa ini diulang? Kenapa jawabannya tidak semakin memperkuat tadi jutaan rumah tangga petani yang sebenarnya sudah siap untuk menopang pangan secara nasional. Jadi kebijakannya itu, kalau bicara regulasi ya, kebijakannya itu kembali kebijakan instan, kebijakan jangka pendek, dan kebijakan praktek-praktek pembangunan yang sebenarnya sudah terbukti mau sejak Orde Baru sampai sekarang itu terbukti itu tidak menjawab sistem ekonomi yang sebenarnya ada di konstitusi kita dan di UU PA kita, bahwa badan usaha bersama, milik koperasi, milik petani, milik nelayan itu seharusnya yang dikembangkan gitu loh. Jadi tidak hanya tanahnya aja yang secure, aman, terjamin gitu dipenuhi, karena petani itu nggak mungkin kita bicara kedaulatan pangan kalau tidak reforma agraria dijalankan dulu. Karena kedaulatan pangan itu memerlukan juga si aktor petaninya itu yang diperkuat. Nah, sekarang kan petaninya tadi mayoritas gurem-gurem. Mayoritas petani kita itu gurem. Nah, seharusnya pemerintah sadar bahwa untuk meningkatkan skala ekonomi dan skala usaha si petani, keluarga-keluarga petani ini, maka reforma agraria itu menjadi keniscayaan. Yang kecil-kecil itu harus diperkuat sehingga secara luasan punya skala ekonomi. Kemudian yang landless, yang buruh tani, buruh kebun itu kemudian diredistribusikan tanah, diperkuat gitu legalitasnya supaya tidak dikriminalkan dan sebagainya. Lalu tadi ada program penunjang. Program penunjang di dalam reforma agraria itu apa? Ada pupuk, ada benih, ada pendidikan, ada transfer teknologi. Yang selama ini dari mulai teknologi, pengetahuan, benih, pupuk itu dikuasai juga oleh industri besar gitu loh. Tadi yang disebut pupuk, pestisida itu racun-racun yang sebenarnya kalau pemerintah konsisten pada sejalan dengan perlindungan lingkungan, kearifan lokal dan sebagainya, itu harusnya konsisten pada model-model pembangunan pertanian yang memungkinkan tadi sistem dan corak si budaya agraris petani itu menjadi terus berkembang dan hidup, bukan digantikan oleh sistem yang tadi datang dari luar atau bahkan cenderung sebenarnya memusnahkan si petani dan kesuburan tanah itu sendiri. Nah, kalau dari sisi pelibatan, ya selama ini sebenarnya dalam konteks mendorong perubahan kebijakan, ada momentum-momentum di mana serikat-serikat tani itu mendorong perubahan kebijakan. Tadi misalnya dari TAP MPR ya, TAP MPR 9 2001 itu ribuan, 10.000 lebih petani itu jalan kaki untuk memastikan MPR DPR itu menetapkan TAP MPR 9 2001. Kemudian terkait Perpres Reforma Agraria yang kemarin juga 2018 baru diterbitkan.
itu juga bukan hal mudah untuk mendorong perubahan karena banyak juga kebijakan atau pesanan-pesanan korporasi, investor atau elit bisnis itu yang bertentangan dengan keinginan petani itu sendiri. Sehingga memang kekuatan kolektif petani itu juga tidak hanya soal bagaimana menguasai tanah-tanah mereclaiming, merebut kembali tanah-tanah yang diakuisisi oleh korporasi atau dimonopoli oleh korporatis, tapi mereka juga terlibat dalam perbaikan kebijakan, termasuk mendorong misalnya Perpres Reforma Agraria. Perpres Reforma Agraria itu sekarang dari agenda yang tadinya dianggap komunis, sekarang sudah masuk ke dalam ranah kebijakan. Dan itu sudah menguatkan kembali hak konstitusi dari si petani, nelayan, itu sudah masuk menjadi subjek reforma agraria. Tapi memang implementasinya ini Mbak Amira, implementasinya itu ya tadi lagi kembali lagi ke paradoks tadi, akhirnya ya tergoda untuk lebih mengorientasikan pemenuhan tanah, benih, teknologi dan lain sebagainya itu untuk kepentingan investasi skala besar. Nah jadi ya buat kita ya di gerakan reforma agraria kita akan terus mendorong perubahan kebijakan itu, termasuk sebenarnya kalau negara masih enggan nih menjalankan reforma agraria yang sesuai tujuan-tujuannya tadi, memperbaiki ketimpangan, menyelesaikan konflik, mewujudkan kedaulatan pangan, mensejahterakan dan lain sebagainya itu, ya petani ini akan mendorong pembangunan model-model reforma agraria atas inisiatif masyarakat. Jadi kalau di konsep agraria itu kan ada agrarian reform by state, ada agrarian reform by leverage. Nah, kami selama ini di KPA lebih banyak mendorong agrarian reform by leverage, yaitu reforma agraria yang didongkrak di inisiatif dari bawah untuk memberi contoh kepada pemerintah sebenarnya. Sangat mungkin dilakukan reforma agraria kalau petani itu diberikan ruang untuk bertumbuh, berserikat, menyatakan pandangan, punya sekolah sendiri, jadi kami bangun sekolah-sekolah petani sendiri, termasuk tadi kalau bicara pangan, jadi kita juga melakukan gerakan solidaritas lumbung agraria Gisla selama masa pandemi, dan kita menutup pasar publik umum ya, karena untuk selama masa pandemi dari sejak Februari sampai dengan September ini tuh kita fokus memobilisasi hasil panen-panen dari dan termasuk surplus di lumbung-lumbung itu ke salah satunya konsumen prioritasnya adalah keluarga buruh. Jadi kita kerjasama dengan KASBI, kemudian dengan KPBI, Konfederasi Persatuan Buruh, dengan teman-teman KSN, dengan teman-teman jaringan miskin kota untuk menjadi konsumen prioritas dari hasil panen petani yang itu selama ini memang diperjuangkan sebagai lokasi-lokasi prioritas reforma agraria. Jadi kita batasi dulu pasarnya karena kita juga gotong royong dengan buruh karena buruh itu juga sekarang puluhan ribu di PHK, ada yang 50%-nya dipotong kerjanya, ada juga yang full di PHK. Jadi kita memberikan insentif juga kerjasama dengan buruh. Kita menarik panen petani dengan harga yang normal, dia tidak tertekan oleh imbas dari krisis ekonomi, tapi kita memberikan insentif. Jadi ini KPA kerjasama dengan serikat-serikat buruh, bagaimana konsumsi pangan lokal yang sehat dan tetap ekonomis itu bisa diakses secara merata bahkan oleh keluarga-keluarga buruh yang lagi terdampak oleh krisis pandemi dan ekonomi ini. Mungkin itu Mbak yang bisa menambah. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Jadi kita sebenarnya sudah melihat ya upaya-upaya untuk melibatkan kelompok petani sebagai aktor dalam menciptakan regulasi yang berpihak terhadap mereka, dan kita juga sudah lihat produk-produknya. Setidaknya belakangan ini ada yang saya dengar, saya seingat beberapa tahun yang lalu kan juga sempat ada arah kebijakan untuk reforma agraria dan terwujud dalam bentuk Perpres, dan ini sebetulnya juga kerja keras yang dilakukan oleh kawan-kawan petani. Oke, saya mau dengar dari Mbak Widya soal soal yang sama sebetulnya, pelibatan kelompok petani dalam proses perencanaan kebijakan, terus bagaimana mereka terdampak atau mereka
merefleksikan regulasi yang sudah ada, tapi yang sebetulnya jadi harapan mereka untuk mendapatkan perlindungan, tapi malah tergerus upaya-upaya yang kalau tadi Mbak Widya sebutnya terfragmentasi. Nah, kita pengen dengar dari Mbak Widya, saya persilakan. Ya, kalau kita berbicara tentang petani yang sepengalaman kami begitu, Mbak, petani ini biasanya berfokus pada produksi begitu, dan kemudian kebanyakan karena kami mendampinginya petani-petani kecil, mereka tidak terlalu baik begitu aksesnya terhadap upaya untuk mendorong kebijakan yang lebih baik. Rata-rata petani ini hanyalah orang-orang yang atau kelompok yang melakukan produksi, kemudian menerima konsekuensi dari kebijakan yang ditetapkan oleh orang-orang yang mungkin bahkan nggak pernah melihat langsung bagaimana aktivitas pertanian yang dilakukan begitu. Dan sayangnya suara-suara petani ini juga tidak disampaikan secara langsung begitu. Artinya memang diperlukan pihak-pihak ketiga yang membantu mengadvokasi dan membantu memfasilitasi petani begitu. Dan kalau kalau sepengalamannya KRKP begitu, sorry ya, tetangga saya lagi mundurin mobil jadi agak berisik. Biasanya itu sepengalamannya KRKP, apa yang dilakukan oleh petani kemudian direcoki oleh negara, dan hukum-hukum yang atau kebijakan yang didorong oleh negara rata-rata malah menyulitkan petani begitu, tidak serta-merta atau mendrive mereka menjadi kelompok-kelompok yang malah tergantung dengan kebijakan pemerintah. Kalau kembali lagi begitu, dan apabila boleh saya lebih berani menyatakan apa yang dialami petani hari ini, berbagai kesulitan, berbagai keluhan yang mereka lakukan, menurut saya pribadi itu adalah dampak atau manifestasi dari cara pikir negara yang membuat petani kita yang tadinya mandiri itu menjadi bergantung kepada negara begitu. Dan ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi ini tidak sebaik kelompok-kelompok lain begitu. Dan sehingga tidak jarang kebijakan-kebijakan yang mereka terima pun bukan kebijakan-kebijakan yang mereka ikut susun begitu. Dan alhasil ya seperti yang kalau guyon-guyon dengan petani itu ya jangankan mau berharap kepada negara, bahkan kita diem aja tuh direcokin gitu. Jadi ya memang butuh selain mereka terus akan menyampaikan pendapat mereka dengan jalan mereka sendiri, juga butuh orang-orang di sekitar mereka yang membantu untuk atau berpihak lah setidaknya kepada petani, karena pemerintah sepertinya belakangan terutama ya, kalau KRKP menyoroti itu lebih cenderung mendorong investasi production center dibanding ngomong soal petaninya sebagai subjek begitu, dibanding people center-nya gitu. Dan ini jadi PR kita bersama saya kira, karena kita tetap membutuhkan petani yang mereka adalah penyangga pangannya kita, terutama orang-orang yang berada di perkotaan. Kayak gitu, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Widya. Tadi disampaikan yang menarik adalah kayak sepertinya ini problem yang juga dialami oleh kelompok buruh, kelompok masyarakat adat yang mereka ya banyak dari teman-teman buruh, teman-teman masyarakat, dari kelompok masyarakat lain yang mereka fokusnya adalah ya pekerjaan mereka. Buruh fokus bekerja, masyarakat adat fokus menjalani kehidupan mereka masing-masing yang tadi Mbak Widya bilang diem aja tuh direcokin gitu. Jadi sebetulnya ini adalah step yang sebetulnya nggak mudah untuk bahkan untuk kita semua, kita dari kalangan manapun untuk terlibat secara politis untuk menciptakan regulasi yang berpihak kepada kita. Dan kita sebetulnya kita pengennya tidak terlalu bergantung kepada pemerintah, kita tidak bergantung pada nunggu mana nih pemerintah memberikan regulasi atau kebijakan yang berpihak pada kita, dan kita sebetulnya punya DPR untuk itu yang tugasnya adalah menyambungkan aspirasi orang-orang yang hanya bisa fokus melakukan pekerjaan sendiri. Petani tadi disebut petani hanya bisa fokus produksi. Harapannya DPR menciptakan regulasi yang berpihak kepada mereka dong. Nah, dan ini jadi semacam kalau saya simpulkan ini bisa dibilang sebagai panggilan solidaritas untuk kita semua,
untuk teman-teman di Facebook yang menyaksikan diskusi hari ini untuk turut bersolidaritas dan berpihak kepada kelompok-kelompok yang rentan, kelompok-kelompok marginal dalam konteks masih dalam konteks Hari Tani Nasional ini. Saatnya kita juga ikut bersolidaritas dengan kawan-kawan petani, karena ya mau nggak mau kita memang bergantung kepada petani. Saya punya semacam, enggak ding, kalau pertanyaannya, saya masih punya pertanyaan satu lagi, tapi ternyata pas saya baca pertanyaannya sudah banyak tercakup sama Mbak Dewi maupun Mbak Widya. Mungkin sebelum, karena kita sudah mau mendekati jam 11, saya mungkin mau minta semacam kalimat penutup dari Mbak Widya dan dari Mbak Dewi. Saya mau dengar dari Mbak Widya dulu. Saya persilakan kalimat atau statement penutup. Ya, baik. Dalam konteks mendorong kedaulatan pangan di Indonesia, saya kira udah saatnya kita berkaca dari atau memakai perspektif melihat sistem pangan yang lebih luas begitu, tidak hanya tersegmentasi dan tidak hanya mendorong salah satu sisi saja, misalnya hanya di investasi atau hanya di produksinya saja atau hanya di konsumsinya saja, tapi ini semua adalah kesatuan dari sistem pangan. Dan lagi-lagi, petani saya kira adalah aktor yang paling penting untuk dilihat, bukan hanya produknya saja, tetapi juga subjeknya. Begitu, Mbak Amira. Oke, terima kasih dari Mbak Dewi, closing statement-nya. Ya, terima kasih Mbak Amira. Jadi di momentum Hari Tani Nasional ini, tentu saya ingin mengucapkan selamat Hari Tani Nasional kepada seluruh petani ya, dan para aktivis agraria yang selama ini terus-menerus setiap Hari Tani Nasional mengingatkan pemerintah untuk segera menjalankan reforma agraria sesuai mandat dari UU PA dan TAP 9 2001. Dan tentu ini di situasi krisis pandemi ini, krisis berlapis, kita tentu prihatin ya pada dampak sosial ekonomi politik yang sedang terjadi, termasuk sebenarnya keprihatinan kita pada DPR, pemerintah yang justru tidak fokus untuk menyelesaikan masalah krisis COVID ini, memutus rantai penyebarannya, memastikan kampung-kampung, desa-desa juga tidak terpapar lebih parah lagi, tidak fokus pada upaya-upaya itu secara serius, tetapi justru terus memaksakan langkah-langkah kontraproduktif sebenarnya yang akan membahayakan kaum petani itu sendiri, dari mulai urusan hulu sampai hilirnya, dari urusan tanahnya yang tidak kunjung diredistribusikan, diakui pemenuhannya secara penuh, sampai dengan sistem pasarnya, sistem distribusinya, kemudian kebijakan pangannya yang cenderung semakin liberal dan kapitalistik, sehingga di momentum Hari Tani Nasional ini tentu mengajak teman-teman semuanya untuk tidak saja bersolidaritas, tapi juga ayo bergabung dengan perjuangan kaum tani yang sekarang sebenarnya masih menghadapi situasi dari yang sangat berat, karena bahkan ada ratusan ribu keluarga petani di Indonesia itu yang alat produksinya yaitu tanah itu masih terancam digusur dan rentan untuk diintimidasi. Termasuk tadi kita mendorong agar pemerintah sebenarnya segera mewujudkan cita-cita kedaulatan pangan itu. Kita jangan terlibat lagi pada kebijakan-kebijakan importasi pangan, sebaiknya fokus pada produsen pangan nasional, yaitu petani, nelayan, peternak kecil, petambak garam, dan sebagainya. Sehingga memang kita bisa betul-betul transformasi sosial di pedesaan yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria itu bisa terjadi, dan ada relasi yang menguat antara desa dan kota. Selama ini kan posisinya itu saling menghisap. Program-program pembangunan yang datang dari kota itu masuk ke desa, merusak tanah-tanah pertanian. Begitupun kota juga dibanjiri oleh sebenarnya warga desa, TKI, TKW banyak datang dari desa, karena tanah-tanah pertanian justru banyak dikonversi, banyak digusur dan dirampas untuk kepentingan para investor dan pemilik modal. Mungkin itu saja Mbak Amira, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih atas closing statement dari Mbak Dewi dan Mbak Widya. Saya mau mengucapkan juga terima kasihnya atas kesediaannya untuk berdiskusi pada pagi hari ini di akhir pekan ini. Kita semua sepakat dan kita juga jadi terbangun kesadaran untuk mendukung, bersolidaritas, berpihak kepada petani. Juga kita sama-sama melawan oligarki, kita melawan sistem kapitalisme, sistem liberalisasi pertanian yang jelas-jelas merugikan banyak pihak, terutama dalam hal ini yang paling dirugikan adalah kelompok petani. Dan untuk sebagai penutup, saya mau membacakan satu kutipan dari Bung Hatta. Tentu teman-teman tahu Bung Hatta itu salah satu salah satu pahlawan, salah satu founding fathers negara kita yang jelas berpihak kepada ekonomi yang sifatnya kerakyatan. Di dalam buku Persoalan Ekonomi Sosial Indonesia, Bung Hatta menyampaikan bahwa di dalam masyarakat desa yang asli di Indonesia, tanah bukanlah milik seorang, melainkan kepunyaan desa. Seseorang hanya punya hak pakai dan diharapkan masyarakat itu menggunakan sebanyak yang dapat dikerjakannya untuk keperluan hidupnya sekeluarga. Dari kutipan itu kita melihat bahwa yang utama sebetulnya dalam hal menggunakan sumber daya atau kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah bukan untuk keperluan pengusaha, bukan untuk keperluan investor, melainkan untuk kehidupan kita sebagai rakyat masing-masing dan mengutamakan kelompok-kelompok kecil dari hidupnya sekeluarga untuk masyarakat desa untuk rakyat. Sekian untuk diskusi online Bung Hatta pada kali ini. Saya mengucapkan selamat Hari Tani Nasional untuk para petani dan para pejuang hak-hak agraria dan kedaulatan pangan. Sampai jumpa pada diskusi online Bung Hatta berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.